Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didit Abdiansa, NPM 20082260241. Nah, untuk saat ini saya akan melakukan uji praktikum tentang special sense, yaitu tentang pengecekan indera penglihatan, indera pendengaran, dan juga indera penciuman. Lalu untuk pengecekan indera penglihatan itu ada 3 tahap, yaitu atau 3 tes, yaitu menentukan jarak titik dekat, pemeriksaan pupil, lalu ada melihat refleks cahaya secara langsung dan tidak langsung. Kita langsung masuk saja ke menentukan jarak titik dekat. Nah, jadi saya suruh orang ini untuk melihat salah satu kata hingga kata ini tidak terlihat jelas. Apakah ini masih jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Jelas. Jelas? Jelas. Tidak? Tidak. Tidak. Oke. Ini tidak jelas lagi. Kita akan menghitung sekitar 2 cm. Dikarenakan terjadinya gangguan dalam video, maka saya akan menggantinya dengan voice note. Nah, untuk pengecekan pupil, saya menggunakan senter atau flash HP yang saya letakkan di bagian belakang kepala, lalu saya meletakkan di bagian depan mata, sehingga terjadi perbedaan, yaitu pupil mengecil. Lalu untuk pengecekan refleks cahaya langsung dan tidak langsung, saya menggunakan senter flash HP, lalu saya meletakkan di bagian samping mata, lalu saya menutup mata sebagiannya. Terjadi refleks cahaya secara tidak langsung, yaitu pupil tetap mengecil di kedua bola mata. Lalu untuk pengecekan pada indera pendengaran, saya akan mengecek melalui 3 tahap, yaitu ada metode Rennen, Weber, dan juga menentukan lokalisasi bunyi. Nah, untuk menentukan pada tahap Rennen, saya menggunakan garpu tala. Namun dikarenakan keterbatasan alat, saya menggantinya dengan pulpen. Nah, ketika saya menggetarkan garpu tala saya dan saya letak di bagian belakang telinga, ketika dia tidak mendengarkan sesuatu, ketika saya pindahkan ke depan juga tidak mendengarkan sesuatu, berarti dia mengalami tuli konduktif. Namun jika sebaliknya, ketika pasien mendengarkan suara dari ketika saya getarkan garpu tala saya di bagian belakang hingga bagian depan dia mendengarkan suara, berarti tidak mengalami penyakit atau bisa dikatakan normal. Lalu kita masuk ke bagian Weber. Nah, di Weber ini saya tetap menggunakan garpu tala. Namun saya getarkan garpu tala dan saya letak di bagian atas kepala pasien. Ketika pasien tidak mendengarkan suara, berarti telinga pasien normal. Normal dalam artian dikarenakan tidak ada getaran suara, karena getaran suara terjadi secara lateralis. Nah, ketika pasien mengalami pendengaran di telinga bagian kanan, sedangkan di bagian kiri dia tidak mendengarkan suara sama sekali, dia berarti mengidap penyakit tuli konduktif. Lalu untuk pemeriksaan lokalisasi suara, dikarenakan video saya mengalami suatu gangguan, maka saya akan menggantinya dengan voice note. Nah, lokalisasi suara dilakukan dengan menggunakan gantungan kunci, media yang saya gunakan. Lalu saya akan menyuruh pasien menentukan di mana lokasi bunyi ini berasal. Lalu saya akan melakukan pengecekan pada indera penciuman, yaitu pasien dipersilakan untuk menutup matanya serta menutup lubang hidung di bagian salah satu. Nah, pasien di sini menutup di bagian sebelah kiri. Lalu saya akan memberikan sedikit aroma. Wangi apa? Blackcurrant. Ya, benar sekali. Saya menggunakan
sirup blackcurrant. Lalu untuk pasien menutup bagian sebelahnya lagi, dan yang sini dibiarkan untuk terbuka. Lalu menebak aroma apakah ini? Parfum. Benar sekali. Di sini diketahui bahwasannya hidung dari pasien normal. Lalu saya akan melakukan pengecekan tahap kedua, yaitu pasien dipersilakan untuk menghirup aroma parfum ini, dan saya akan menghitung menggunakan stopwatch berapa lama jangka waktu pasien bisa menghirup aroma tersebut. Tidak ada lagi. Ya, di sini pasien mampu untuk menghirup hingga 9 detik.